Untuk tutorial kali ini ditujukan untuk petugas administrator di level provinsi. Jadi saya sudah mempunyai username dan perannya adalah sebagai user provinsi, di mana saya memilih nama provinsi. Karena ini hanya tutorial, jadi saya bebas memilih. Ya. Baik, seperti yang saya sampaikan bahwa setiap orang memiliki level menu yang berbeda-beda tergantung hak akses yang diberikan. Untuk seorang level provinsi, seorang petugas user provinsi itu memiliki hak akses untuk melakukan perekaman data pasien seperti yang sudah dirancang. Sehingga untuk mengawali tutorial ini kita langsung masuk ke menu perekaman data pasien. Di sini yang perlu diisi adalah beberapa hal, misalnya nama pasien, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, dan seterusnya, termasuk sarana kesehatan nanti, negara tujuan dan agensi. Jadi misalnya di sini saya mempunyai seorang pasien yang bernama Mr. X, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya di suatu tempat. Kemudian tanggal lahirnya tanggal 19 bulan Agustus tahun katakanlah 94 ya. Alamatnya alamat di sini. Kemudian nanti diarahkan ke sarana kesehatan yang mana ya. Misalnya diarahkan ke medical. Kemudian negara tujuannya Saudi dan agensinya adalah PT Merak. Nah, di sini sarana kesehatan ini tentunya bisa ditambah, bisa dikurangi oleh administrator sesuai dengan kondisi yang ada. Demikian juga dengan negara tujuan. Jadi bila Anda tidak melihat negara tujuan yang ada di sini, ya misalnya di sini Anda ingin masuk ke negara di sini Qatar sudah ada. Katakanlah misalnya ingin ke mana nih? Malaysia sudah, Singapura, ke India, ya misalnya ke India. Tapi di sini tidak ada pilihan India, maka Anda bisa minta ke administrator ya untuk memasukkan negara baru melalui menu admin. Sehingga nanti setelah administrator memasukkan data negara, maka Anda bisa memilihnya di sini. Demikian juga dengan agensi. Ya. Selanjutnya kita akan klik rekam. Baik, setelah langkah merekam pasien, di sini ada keterangan Mr. X sudah direkam dan diarahkan ke CMD. Sekali lagi, CMD ini adalah inisial untuk Citra Medical Center. Selanjutnya untuk memasukkan pasien yang kedua, Anda bisa langsung masukkan seperti ini, Mrs. Y, alamatnya diganti, ya tempat tanggal lahir, alamat, kemudian ini pilihan yang muncul di 3 kotak terakhir ini adalah pilihan terakhir yang tadi dipilih pada record sebelumnya. Jadi kalau sama, Anda tinggal langsung klik rekam tanpa perlu mengubahnya lagi. Ya, klik rekam sekali lagi untuk contoh. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan editing data pasien. Jadi baik tadi melalui rekam maupun edit ini mempunyai tampilan yang kurang lebih sama seperti ini. Jadi untuk mengedit data secara default ini akan menampilkan data terakhir yang dimasukkan, yaitu data Mr. Y. Mestinya Mrs. Y karena jenis kelaminnya perempuan, maka saya bisa menggantinya di sini menjadi Mrs. Y. Ya. Jenis kelaminnya perempuan. Anda pun bisa mengganti jenis kelamin di sini kalau memang salah entry. Ini semua bisa diganti. Kemudian di sini kita klik update. Ya, Mrs. Y sudah diupdate, sekarang sudah benar. Selanjutnya kalau kita mau melihat data yang sebelumnya, kita bisa mengklik data sebelumnya, links yang ada di sini, data sebelumnya yaitu adalah Mr. X tadi. Ya, kita bisa lengkapi alamatnya di sini kalau belum. Dan sama seperti
yang sebelumnya, kita juga bisa melakukan perubahan di sini dengan mengklik update. Ya, di sini kita juga misalnya mau mengedit nama ini, memberikan alamatnya. Ya, kita klik update juga dan seterusnya ya. Dan ini juga kita bisa ganti, misalnya kalau misalnya kita arahkan ke klinik yang lain, ya, misalnya Gora, kita update juga. Ya, Anda bisa melakukan perubahan sekaligus baru klik update supaya lebih efisien. Nah, kalau misalnya dari sini kita mau merekam pasien baru, kita juga bisa langsung menggunakan rekam baru links. Jadi untuk merekam pasien baru bisa melalui edit, bisa juga melalui rekam, tergantung nanti mana yang Anda inginkan. Nah, di sini kita bisa langsung merekam sama seperti proses yang sebelumnya. Ya, hanya tinggal klik rekam di sini. Ya, sebagai contoh di sini Mas Fandi, misal, ya. Ya, kita bisa isi, sebaiknya diisi lengkap di sini. Tempat lahirnya di desa Bengkaung, misal. Alamatnya Bengkaung, kemudian dikirim ke klinik Global Medica. Negara tujuannya adalah Korea Selatan dengan agensi PT Lion Indonesia. Kita rekam. Oke. Ya, data sudah direkam. Selanjutnya kita akan membuat yang baru. Kita bisa langsung mengklik rekam baru di sini. Ya, kita bisa, kemudian kita isi lagi sesuai dengan data yang ada. Jadi demikian untuk petugas entry, menu rekam data sama edit data pasien. Dan Anda juga bisa melihat daftar pasien yang sudah ada. Ya. Jadi pada prinsipnya mirip cara kerjanya, selalu ada pilihan sarana kesehatan, ya. Kemudian ada pilihan range tanggal, mulai tanggal kapan sampai tanggal berapa, ya, kita tampilkan. Ini data yang kita masukkan tadi, ya. Kalau Anda perhatikan tadi sebenarnya kita memasukkan ada 3, tapi di sini tampil 2 karena di sini hanyalah untuk sarkas 1 sarkas saja. Tapi kalau kita ingin menampilkan semuanya, kita bisa tampilkan. Maka di sini kita akan melihat ketiga-tiganya. Baik, jadi itu untuk petugas entry di level provinsi. Selanjutnya ini tidak jauh berbeda. Untuk tutorial yang lain-lain ini mirip saja. Anda bisa melihat form A, form B, dan lain sebagainya. Tinggal pilihannya nanti disesuaikan dengan apa yang diinginkan, ya. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini, ini dimasukkan untuk pencetakan. Jadi Anda bisa langsung melakukan pencetakan di browser, ya, dengan Ctrl P. Kalau di Mozilla Firefox, di tempat lain silakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, Anda bisa print preview juga, ya, dan seterusnya. Jadi kalau sekarang Anda ingin kembali ke format yang sebelumnya, karena di sini kalau Anda perhatikan tidak ada menunya, Anda bisa menggunakan kontrol. Kalau di Mozilla Firefox, Anda tinggal klik saja tanda panah kembali, ya, di Firefox, atau Anda juga bisa melakukan dengan kembali ke melalui menu utama, ya. Jadi itu untuk pencetakan. Saya kira untuk menu yang lainnya tidak ada perubahan, ya. Dan di sini ada juga daftar, baik, beberapa daftar usulan perubahan CTKI, perubahan data pasien. Biasanya ada perubahan-perubahan yang diusulkan oleh sarana kesehatan karena adanya perbedaan antara nama yang tertulis di paspor dengan nama yang ada di pendaftaran. Jadi itu bisa kita lihat perubahannya di sini melalui menu data usulan perubahan ID CTKI. Jadi bisa kita lihat statusnya juga disetujui atau tidak perubahannya. Jadi yang menyetujui nanti adalah
petugas provinsi, ya, administrator di provinsi. Nanti di sini akan ada link, jika menyetujui, misalnya tinggal klik setuju, jika tidak, klik tidak setuju, dan seterusnya. Jadi tidak akan susah. Dan menu lain di sini, menu yang ada di barisan bawah ini juga semuanya bisa diakses. Anda bisa melihat hasil survei kalau memang sudah ada survei yang dilakukan, ada entry data. Jadi Anda akan melihat hasil survei yang diisi melalui menu survei kepuasan pelayanan. Di sini kita lihat untuk institusi Citra Medical Center mendapat nilai sangat tidak puas 2. Ini hanya sekedar coba-coba, jadi bukan data yang sebenarnya. Anda juga bisa melihat semua menu yang ada di sini. Tetapi yang paling penting jangan lupa melakukan logout setelah selesai, karena sekali lagi untuk logout ini sangat penting untuk menghindari adanya penggunaan hak akses oleh orang-orang yang tidak berhak. Jadi sekali lagi saya tekankan pentingnya untuk melakukan logout, karena kalau Anda tidak melakukan logout, bisa saja orang lain akan masuk menggunakan akun yang sudah Anda buat dan melakukan perubahan-perubahan yang tidak seharusnya dilakukan. Demikian tutorial untuk administrator di level provinsi, dan kita akan lanjutkan untuk tutorial di level sarana kesehatan. Terima kasih.